Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsadeh Indah Gusti Banjarnahor dengan NIM 210305045 dari jurusan Teknologi Pangan, Grup 3 PAS 5. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang kandungan protein pada berbagai bahan pangan, yaitu tepung, telur, dan susu. Protein adalah suatu zat makanan yang penting bagi tubuh. Beberapa jenis bahan pangan yang mengandung banyak protein ialah susu, tepung, dan telur. Protein memiliki beberapa aktivitas biologis seperti protein struktural, protein kontraktil, protein pelindung, dan antibodi. Namun, pengolahan pada bahan pangan dapat mengubah struktur protein yang biasa disebut dengan denaturasi. Sifat protein yang berubah dapat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan. Protein terdiri dari 20 jenis asam amino yang berbeda. Struktur asam amino terdiri dari gugus amino, gugus COOH, dan atom hidrogen. Protein merupakan polimer dari asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Identitas asam amino ditentukan oleh gugus R. Gugus R juga disebut sebagai ikatan rantai samping. Protein digunakan sebagai cadangan energi jika kebutuhan akan karbohidrat dan lemak tidak terpenuhi. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai enzim, bertindak sebagai plasma, dan membentuk antibodi. Protein digunakan sebagai bahan pembentuk jaringan baru dalam tubuh dan dapat menimbulkan tekanan osmotik koloid yang dapat mengatur keseimbangan cairan di dalam pembuluh darah. Kekurangan protein dalam tubuh dapat mengganggu sistem kerja tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, sehingga kebutuhan akan protein harus terpenuhi. Protein terbentuk dari asam amino melalui ikatan peptida. Asam amino esensial didefinisikan sebagai asam amino yang tidak dapat disintesis dalam tubuh dan hanya diperoleh dari makanan. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan protein pada manusia adalah dengan mengonsumsi telur, susu, dan tepung. Telur mempunyai kandungan protein sebanyak 12,7 hingga 13,9%. Salah satu jenis telur, yaitu telur puyuh, mengandung protein sebanyak 13,1%. Kadar protein pada susu kuda adalah 2,14% dan kadar protein pada tepung ialah 3% hingga 5%, yaitu protein non-gluten dan globulin sebanyak 6 hingga 10%. Protein pada susu berfungsi untuk menambah stamina dan mendorong pertumbuhan pada anak. Telur puyuh sendiri dianggap memiliki kandungan protein yang lebih baik dibandingkan telur unggas lainnya. Selain pada telur, protein juga dapat diperoleh dari susu. Protein pada susu terdiri atas asam amino esensial yaitu laktoferin, imoglobin, dan lisosim. Asam amino esensial tersebut berfungsi sebagai antimikroba dan imunomodulator. Komponen utama pada protein susu kuda adalah kasein dan whey. Selanjutnya adalah tepung. Tepung merupakan bahan pangan yang juga memiliki kandungan protein. Protein dalam tepung terdiri atas gluten dan non-gluten. Protein gandum dapat bergabung dengan pati gandum melalui ikatan glikosidik selama retrogradasi. Retrogradasi pada gandum dapat membentuk keadaan kristal yang kurang larut dalam air. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan tentang kandungan protein pada berbagai bahan pangan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.